Kita memproduksi dan mengolah dari inti kalsiumnya lobster atau nama ilmiahnya ya gastrolit. Setiap setengah kilo bisa dihargai dari angka sekitar 15 sampai 20 juta dalam kondisi yang sudah diolah. Perkenalkan, nama saya Fendi Purnomo. Kita sekarang lokasinya berada di Longonharjo. Di sini kita mengerjakan usaha budidaya lobster air tawar. Jadi yang pertama yang membuat saya suka terhadap lobster itu karena pada dasarnya saya memang cinta pada binatang air. Dari ikan, dari udang, pokoknya apa aja yang berkaitan dengan air itu saya suka. Waktu saya masih kuliah, itu saya pergi ke pasar hias dan saya lihat ada lobster hias kecil-kecil yang jenisnya Clarky. Nah itu saya mulai dari situ, dan karena saya tertarik dengan lobster ini, saya mulai berpikir gimana kalau ini dijadikan sebagai lahan usaha juga gitu. Dan setelah punya research, saya melihat bahwa lobster ini memiliki banyak keunggulan. Yang pertama dari segi perekonomian, lobster ini kalau kita browsing sendiri di Google, sepanjang 20 tahun lebih ini harga lobster naik turun sama seperti barang komoditi yang lainnya, ternak komoditi lainnya, tapi secara kurva dia stabil naik terus. Jadi saya melihat ini bukan tipe-tipe bisnis yang booming-boomingan atau musim-musiman, cuman ada di waktu-waktu tertentu. Ini bisnis ada sepanjang masa. Terus kemudian yang kedua, lobster ini setelah saya teliti lebih banyak, binatang ini tidak terlalu ribet untuk dibudidaya. Dengan catatan Anda punya lahan yang bisa diisi air, airnya yang standar ya, jadi bersih, bening, tidak berbau, selesai sampai di situ. Langsung bisa dipakai untuk budidaya. Jadi setupnya tidak seperti ternak-ternak lain yang cukup ribet, harus menunggu sampai beberapa bulan. Ini langsung dimulai, bisa mau dipakai di mana saja juga bisa. Terus kemudian yang ketiga yang saya suka dari lobster, setelah saya teliti dari setupnya yang cukup mudah, untuk pemeliharaannya juga cukup gampang dan cost-nya tidak terlalu tinggi. Anda bisa bayangkan aja untuk setiap 100 sampai 200 meter persegi yang kita punya dengan tinggi air sekitar 15-20 cm, itu cost yang kita butuhkan untuk listrik aeratornya itu cuma sekitar 100 watt atau sekitar 50-60 ribu sebulannya. Jadi cost-nya murah, dan untuk pakannya pun juga gitu. Kita di sini menyediakan pelet khusus, kita produksi sendiri juga. Dan itu untuk setiap 100 ekor lobster yang sudah dewasa, itu sehari kita cuma kasih pakan sekali. Dan itu pakannya hanya menghabiskan sekitar 15 sampai 30 gram saja. Jadi dari segi cost, pakan itu dan listrik cukup murah sekali. Dan kemudian yang selanjutnya, kenapa kita juga tertarik dengan budidaya lobster ini, karena produk yang bisa kita jual banyak sekali, dan itu sudah saya alami dan sudah saya coba semua sampai sekarang ya. Jadi Anda belajarnya cuma satu ilmu, tapi banyak sekali yang Anda bisa jual. Yang pertama, Anda bisa jual sebagai bibit, yang kedua Anda bisa jual sebagai indukan, Anda juga bisa jual sebagai lobster konsumsi, bahkan yang dalam kondisi mati segar pun, mati fresh, kita bisa jual sebagai lobster frozen. Dan uniknya binatang ini juga bisa berubah jadi berbagai macam warna. Dari warna hijau, putih, biru, coklat, dan yang lain-lain. Jadi Anda mau jual binatang ini sebagai lobster hias, lobster kolektor, juga bisa semua. Itu nggak jadi masalah. Dan selain untuk binatang hias, kita juga bisa mengolah dari segi badan dan kotorannya. Badannya lobster, bahkan lobster yang sudah mati membusuk, itu kita bisa keringkan, kita olah jadi bahan baku bikin pelet lobster. Dan kemudian kotorannya pun yang sudah dikeluarkan bercampur dengan air limbahnya lobster, itu juga kita bisa pakai untuk menyuburkan tanaman, yang kita bisa kombinasikan dengan aquaponik dan hidroponik juga. Sama yang terakhir yang sedang kita kembangkan baru-baru ini, itu kita memproduksi dan mengolah dari inti kalsiumnya lobster, yang orang sering bilang mustikanya lobster atau nama ilmiahnya ya gastrolit. Itu baru-baru ini kita bekerja sama dengan beberapa partner kita di negara-negara Amerika bagian selatan dan Amerika bagian
barat daya ya, untuk mengolah biji gastrolith ini menjadi obat terapi, lebih tepatnya obat terapi untuk penyakit saraf, terutama yang menderita sejenis kayak degenerative disease yang mirip-mirip dengan Parkinson, di mana orang menderita penyakit itu sarafnya bisa mengkerut, terus pengeroposan dan yang lain-lain. Nah, ini inti dari kalsiumnya itu kita bisa olah untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut. Ini adalah contoh dari gastrolith lobster yang saya bicarakan tadi, di mana gastrolith ini hanya diproduksi ketika lobster akan molting atau ganti kulit. Jadi ketika lobster akan molting atau ganti kulit, dia punya sifat menyerap kalsium yang ada di badannya, karena badannya lobster itu kan tersusun atas materi kalsium karbonat. Itu semua diserap sama dia, terus kemudian dikumpulkan di dalam kepalanya, mungkin dekat dengan otak, berupa 2 biji putih seperti ini. Satu ekor lobster memiliki 2 biji putih seperti ini, dan ini hanya diproduksi ketika mereka mengganti kulit. Nah, kemudian setelah badannya lobster ini lembek karena kalsiumnya sudah diserap, lalu dia copot. Dimana sebelum copot dia juga mengeluarkan hormon yang namanya ekdesis seperti lendir. Itu hormon yang sebenarnya bikin lobster itu kanibal. Tapi setelah itu dia copot, badannya kan mulai lembek ya. Nah, itu dia perlu mengeraskan diri kembali. Nah, dia mengeraskan diri kembali menggunakan kalsium karbonat ini tadi. Jadi siklusnya seperti itu. Dia makan, terus kemudian dia gemuk, kulitnya sesak, dia mau copot, dan ketika dia copot dia harus menyerap dulu kalsiumnya, disimpan di dalam kepalanya. Setelah itu dia copot, kalsiumnya dilelehkan, dia mengeras kembali. Nah, inti kalsiumnya ini yang kita pakai dan kita olah. Untuk sementara ini bisa dibilang masih prototipe, tapi kita sudah melihat ada hasil dan ada banyak sekali pasien yang sudah bisa diterapi dengan ini. Jadi mungkin kedepannya kita expect bisa lebih maju dan lebih baik dari ini. Terus kemudian sama yang terakhir yang saya suka dari lobster ini, binatang ini termasuk binatang exoskeleton. Binatang exoskeleton itu artinya tulangnya di luar, dagingnya di dalam. Nah, karena lobster ini memiliki daging dan cangkang yang cukup keras, dia ini termasuk binatang yang kebal terhadap segala jenis penyakit dan susah ketularan penyakit. Tetap bisa kena penyakit, tetap bisa menularkan penyakit ke teman-temannya, tapi kalau kita tidak terlalu sampai ke poin yang terlalu jorok sebagai peternak, itu bisa diatasi dengan rajin dibersihkan seperti itu aja. Karena begitu mereka ganti kulit dengan cara molting, itu segala jenis penyakit, segala jenis cacat, kerusakan pada organ vital baik di luar maupun dalam itu sembuh semua. Sehingga selama 10 tahun terakhir kita main lobster itu bisa dibilang hampir nggak pernah pakai obat. Mungkin vitamin ada, tapi kalau obat hampir nggak ada. Kita ketemu lobster yang bermasalah, tinggal ambil, kita karantina atau kita buang, selesai sampai situ ceritanya. Jadi nggak ada ceritanya mati massal, satu kandang kena, semua kandang kena semua, sampai tetangga-tetangganya kena, nggak ada. Biasanya mati massal tuh kalau kita jorok, mungkin kolamnya terlalu kotor, mungkin kolamnya kena racun dan gini-gitu. Tapi kalau penyakit jarang sekali. Untuk harga lobster itu tergantung dari produk apa saja yang kita jual, karena di sini kita menjual berbagai macam produk juga, dari indukan, dari yang konsumsi, termasuk untuk lobster hias dan untuk lobster yang dipakai untuk obat juga. Dimana kalau indukan itu kita buka dengan harga 350.000 per 10 ekor, itu rasio jantannya kira-kira ya 1:1. Terus kemudian kalau untuk lobster konsumsi itu harganya bervariasi. Kalau dalam kondisi yang beku atau mati fresh itu kita jual dengan harga 150 sampai 175.000 per kilo. Kalau yang dalam kondisi hidup atau segar kita jual dari harga 250.000 sampai 300.000 per kilo. Nah, kalau yang untuk kita kirim sebagai bahan ekspor itu bisa sampai jauh di atas itu, mungkin bisa sampai mendekati 800.000 atau 1 juta per kilo, karena itu ada ongkos kirimnya dan gini gitu. Dan ini pun biji putihnya ini juga bisa lebih mahal lagi. Itu setiap setengah kilo bisa dihargai dari angka sekitar 15 sampai 20 juta dalam kondisi yang sudah diolah. Jadi bukan mentahan yang seperti ini. Dan untuk yang satu lagi itu adalah lobster untuk hias atau lobster untuk kolektor. Kalau itu terus terang tidak ada patokan harga. Itu intinya seperti istilahnya seperti kayak ikan koi, ikan lohan, itu kan ya tergantung kolektornya dan tergantung kita dealnya dengan buyer. Makin langka, makin susah didapat warnanya, ya kita bisa buka harga setinggi mungkin, sampai jutaan rupiah per ekor pun juga bisa. Kalau untuk cara pemasaran lobster, terus terang itu terbagi menjadi 2 cara. Cara yang menggunakan kerja keras di luar rumah, atau cara yang menggunakan kerja keras di dalam rumah.
Dimana kalau kerja keras di luar rumah itu seperti metode old fashion, old school zaman dulu, itu mau nggak mau segala jenis pekerjaan apapun Anda harus door to door. Di sekitar tempat Anda dulu, semua tetangga Anda gedor pintunya, Anda tawarin satu persatu. Nanti kalau di lingkungan Anda sudah habis, Anda baru move on ke kota satunya. Kota habis, antar pulau habis, baru antar negara. Jadi mau nggak mau harus manual. Itu kalau Anda pengen yang metode kerja keras di luar rumah. Kalau Anda pengen metode yang kerja keras dalam rumah, itu jawabannya cuma satu, yaitu sosial media. Jangan sampai Anda tidak mengenal platform di sosial media. Semuanya Anda harus punya. Facebook, Twitter, Tokopedia, Shopee, dan banyak sekali platform media itu Anda harus punya. Dan Anda harus rajin posting foto dan video setiap hari, sampai ke tahap mania kalau saran saya. Jadi saya pribadi pun kalau setiap hari ya, itu kita yang posting dari foto video di media sosial itu minim itu 6-10 foto dan video rutin, beda-beda terus. Jadi kalau Anda misalnya lihat file foto-foto dan video di komputer saya ya, di PC termasuk HP saya, itu mungkin sudah puluhan ribu non-stop, kita harus posting itu terus. Nah, jadi Anda tinggal pilih mau yang dari kerja keras di luar rumah atau yang dari dalam rumah. Jadi bagi Anda sekalian, jika ingin berkunjung dan ingin mengenal lebih jauh tentang tempat kami, itu yang langkah pertama yang perlu Anda tempuh. Anda bisa lihat di media sosial dulu. Itu bagi mereka yang tempat tinggalnya jauh dari saya, bisa lihat di Instagram saya @lobsterairtawarsurakarta aka Fendi Farm. Atau Anda juga bisa kontak WhatsApp saya langsung, misalnya ingin belajar atau ingin beli lobster. Kontak WhatsApp saya 081-2259-20971. Kita hanya memiliki satu nomor dan satu akun Instagram saja, jadi tidak ada yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe juga untuk sahabat kita Cap Capung. Salam capit.